Halo, ketemu lagi bareng saya Andres di prediksi Jumat. Tanggal berapa ya sekarang? Saya lupa tanggal berapa. Tanggal 6 Agustus. Sampai lupa tanggal, gila. Saking lamanya PPKM jadi lupa tanggal. Oke. Jadi dari Jumat ini ketemu Jumat depan ya. Dan prediksi ini bersifat disclaimer. Jadi bukan ajakan untuk membeli suatu saham. Kalian silakan telaah lagi sahamnya apakah benar yang saya ucapkan atau tidak. Kalau menurut Anda nggak yakin sama Pak Jun, ya udah tinggalin nggak apa-apa. Kalau yakin nih sama ini nih saham ini, ya udah beli, silakan beli gitu. Jadi Anda perhatikan kata-kata atau term-term yang saya gunakan di sini, di rekomendasi sini. Oke, ingat bersifat disclaimer. Oke. Untuk selanjutnya saya untuk yang udah mengerti silahkan kalian lihat aja ya ininya, rekomendasinya. Dan sekarang saya akan memberitahu tentang orang-orang yang newbie yang pengen banget belajar saham itu apa, pengen ngerti cara belinya gimana. Ini buat yang dari nol, yang basic banget pokoknya deh. Jadi yang udah astaga, ini batuk nggak sembuh-sembuh. yang udah mahir tinggal dilihat aja rekomendasinya, sedangkan untuk yang baru banget belajar saham kita belajar di sini. Oke, jadi untuk kata pertama yang kalian harus tahu itu bursa. Bursa itu pasarnya, pasar di mana efek atau surat-surat berharga itu diperjualbelikan. Jadi sama aja seperti kita datang ke pasar tradisional, di situ kita beli tomat, beli cabai dan lain-lain. Nah, sama itu pasar tradisional, tapi kalau di saham namanya bursa saham atau pasar saham. Jadi yang diperjualbelikannya tentu saham-saham itu ya, ada saham Telkom, saham Matahari, ya, terus saham Unilever, saham Adaro dan lain-lain. Jadi kalian bisa membeli saham-saham dari perusahaan tersebut yang ada atau listing di bursa saham. Oke, jadi ingat bursa itu pasarnya. Terus belinya gimana, Mas? Cara belinya begini. Kalian daftar dulu ke sekuritas. Sekuritas namanya, sekuritas. Jadi sekuritas itu banyak di Indonesia ya. Ada Indo Premier Sekuritas yang saya pakai ini namanya Indo Premier Sekuritas. Ada MNC Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan lain-lain. Banyak lah pokoknya, kalian tinggal cari yang namanya sekuritas. Saya tidak mengiklankan salah satu sekuritas, dan kebetulan yang saya pakai itu Indo Premier ya, Indo Premier Sekuritas. Jadi caranya yaitu kalian sekarang karena online, jadi kalian tinggal mengunduh aplikasinya di Play Store ya, di Play Store yang pakai Android. Di situ kalau saya nih tinggal ketik iPod, maka akan muncul iPod. Nah, setelah kamu ketemu iPod itu gambarnya banteng kalau nggak salah ya. Setelah ketemu, tinggal diunduh lalu daftar di situ. Kalian daftar, nanti memasukkan yang diminta oleh si iPod itu, nama lengkap siapa, nomor rekening berapa, bla 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 bla, yang banyak kalian isi aja di situ. Setelah itu, setelah mengisi semua dan mengirimkannya ke Indo Premier atau sekuritas yang kalian inginkan, mereka akan mengirim kalian RDN. RDN itu rekening yang diberikan oleh mereka untuk kalian masukkan sehingga kalian bisa melakukan trading di sana. Jadi nanti kita punya punya rekening sendiri dan punya RDN. Nanti dari rekening kita transfer ke RDN itu. Setelah transfer ke RDN baru kita bisa membeli saham melalui aplikasi yang disediakan. Terus mengerti ya sampai situ. Setelah jadi nih RDN-nya, kalian kan udah transfer. Lalu transfernya berapa, Mas? Itu tergantung sekuritasnya. Ada yang mahal, mungkin awalnya ada yang minta 10 juta, ada yang 10 juta. Oke. Apalagi zaman dulu ya, 50 juta minimal. Terus untuk sekarang ini banyak yang ngasih limit
kecil ya, kayak 100.000 boleh masukin lah gitu, 100.000 jadi kalian bisa beli saham. Dan harga saham itu berapa? Oh, harga saham itu tergantung emiten atau perusahaannya. Bisa apa? Bisa kecil banget, bisa tinggi banget. Ada yang harganya cuma 50 perak ya, paling kecil 50 perak. Paling kecil 50 perak sampai puluhan ribu ya, ada yang 30.000 gitu ya. Tapi yang 50 perak itu belum tentu harganya murah. Ya, jadi ingat, hati-hati dengan bermain saham. Kita cari saham liquid. Saham liquid itu apa? Yang likuiditasnya itu tinggi. Nanti kalian pelajari pelajari aja sendiri likuiditas itu apa. Pokoknya kita ambil gampangnya aja deh. Sesudah itu kita boleh beli saham, boleh. Setelah kita masukin dana kita, ingat ya, masukin dana ke RDN itu RDN-nya atas nama kita sendiri. Kalau nama orang lain jangan dimasukin. Itu harus nama sendiri, karena nanti bolak-baliknya ke situ RDN ke rekening kamu, RDN lagi, itu semuanya atas nama kamu. Udah ya. Lalu membelinya pasti di aplikasi itu. Nanti cara jual belinya nanti mungkin saya akan bikin videonya biar gampang kalian ya. Lalu lanjut apa ya yang keuntungan main saham itu apa, Mas? Keuntungan main saham itu ada dua. Yang pertama itu capital gain. Capital gain itu artinya kita harga sahamnya naik. Misalnya gini, kita beli harga saham, harganya di harga 100 perak. Lalu naik 50 perak. Itu untungnya berapa? 50 perak. Kayak gitu. Jadi yang 50 perak itu untungnya kita. Kok kecil banget? Nah, itu tergantung lot. Jadi satu lot itu 100 lembar. Jadi minimal kita membeli saham itu minimal 100 lembar. Jadi kalau misalnya harga 50 kali 100. Jadi 5.000, ya kan? Nah, 5.000 itu baru satu lot. Nah, kalau kita beli 1.000 lot, 2.000 lot, 5.000 lot, itu tergantung uang kamu, terserah. Jadi semakin lot kita banyak, berarti keuntungan semakin banyak. Itu keuntungannya capital gain. Sama aja kayak kita ini ya, yang mudahnya itu kita punya beli HP di harga 5 juta. Ketika kita lagi main-mainin HP nih, tiba-tiba ada orang datang ke kita, HP lu bagus, gue beli deh 6 juta, mau nggak? Ya udah nih, gue jual 6 juta, berarti kita untung 1 juta. Nah gitu, seperti itu aja, sama ya. Jadi saham itu mudah, tawar menawar gitu, ada tawar menawar. Kalau misalnya ditawar murah kan kita pasti nggak tahu, pengennya ditawar mahal gitu. Jadi kita ada untung, itu namanya capital gain. Yang kedua adalah dividen. Jadi dividen itu keuntungan perusahaan yang diberikan kepada kita secara gratis. Tapi kita punya sahamnya di situ. Misalnya kita punya 1.000 lot gitu sahamnya ya, tinggal dikalikan aja. Misalnya perusahaan A memberikan dividen harga 50 perak misalnya. Terus kita punya 1.000 lot, berarti 50 kali 100 berapa? Terus kali 1.000 gitu. Itulah yang diberikan oleh perusahaan, yang kita kali 100 dulu, lalu kali 1.000. Nah, itu dividennya. Jadi dua keuntungan. Lalu kita berlari ke kerugiannya. Nah, sebenarnya daripada keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya lebih banyak keuntungannya. Asal kita mainnya bagus, jangan asal-asalan. Keuntungannya, kerugiannya juga ada dua. Yang umum ya, yaitu capital loss. Capital loss itu artinya harga sahamnya turun, terus kita jual. Nah, itu capital loss. Misalnya kita beli harganya 100, tiba-tiba sekarang harganya 90, lalu kita dijual di 90, berarti kita rugi 10 perak. Ingat, 10 perak itu kelihatannya kecil, tapi kalau tergantung lot kita, semakin besar lot kita maka kerugian akan kelihatan di situ besar. Nah, itu kalau kita jual, tapi kalau kita tidak jual itu namanya floating loss. Floating loss itu artinya tadi juga ada ya, floating profit itu ada kalau kita nggak jual. Tapi kalau kita jual, misalnya floating profit itu harga dari 100 naik ke 150, kita nggak jual, itu namanya floating profit. Kalau kita jual itu berarti kita dapat capital gain-nya. Nah, ini juga sama, dari capital loss itu seandainya kita nggak jual itu namanya
floating loss. Kelihatannya aja itu rugi, tapi begitu harganya naik lagi, misal dari 100 tiba-tiba 90, naik lagi ke 100. Nah, kita berarti jadi event. Jadi gitu. Jadi kita tunggu aja, suatu saat saham ini akan naik. Nah itu. Jadi tapi nggak semua ya, nggak semua saham yang turun terus langsung naik gitu ya. Kita harus tahu juga belajar yang lain-lainnya tentang kapan sih saham ini akan naik, kapan sih akan turun gitu. Jadi jangan sampai psikologi kita terganggu. Nah itu yang pertama dari kerugian bermain saham. Yang kedua adalah bangkrut ya. Jadi perusahaannya itu bangkrut dan terjadi delisting. Nah kalau udah delisting gimana? Waduh, udah repot deh itu. Nah delisting itu sahamnya jadi udah tidak diperjualbelikan lagi di online ini ya. Kalau mau melakukan nego itu harus ke perusahaannya, jadi ribet ya. Jadi misalnya cuma punya 10 lot, ya udahlah loss aja 10 lot, 1000 lot aja loss, biarin, karena nanti ya itu repot. kita nggak ngerti prosedurnya gimana. Ini saya punya saham, misalnya saya punya saham apa yang sudah delisting ya, mungkin Trump mungkin sudah delisting belum ya. Nah, apa yang sudah delisting, terus kita datengin perusahaan nih, Pak, saya punya uang segini. Nah, itu pasti ada prosedur yang bikin ribet gitu. Jadi ya itu delisting, itu kerugiannya. Jadi ada dua keuntungan. Tapi selama saham itu bagus, likuidasinya bagus, dan kamu kenal dengan saham itu, ya nggak masalah sebenarnya, nggak akan bangkrut. Misalnya kita main di saham Bank Mandiri, Bank Mandiri kan kita terkenal tuh. Nah ini kalau terus ada lagi ketika kita beli saham saham mundur terus gitu, kita nggak tahu, waduh perusahaan apa nih kita beli, wah lagi naik, nggak taunya delisting. Nah itu, jadi kita harus mengenali si perusahaan itu. Ya itulah caranya mengenal saham dari awal, basic ya, bagi kalian yang belum mengerti bagaimana cara bermain saham. Oke, kita ketemu lagi di Jumat depan nanti dengan konten yang lain ya, untuk yang basic yang nggak ngerti tentang saham. Oke, salam cuan, semoga kalian cuan terus, dan see ya, don't forget to subscribe. Bye bye. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain.